Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul. Sudah bukan menjadi rahasia lagi dan sudah menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang membahas hubungan Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, dengan sosok Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Presiden Soekarno merupakan sosok pemimpin yang dikenal dengan kemisteriusan. Menurut mitos yang beredar, presiden pertama ini juga memiliki kesaktian yang jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Bahkan sang Presiden Soekarno kabarnya juga memiliki kedekatan dengan Ratu penguasa Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Selain itu, banyak masyarakat terutama masyarakat Jawa yang percaya bahwa Soekarno pernah menikah dengan Ratu Pantai Selatan. Lantas benarkah semua cerita tersebut atau hanya mitos belaka? Nyi Roro Kidul seakan tidak akan pernah ada habis-habisnya. Hal itu memang tidak mengherankan, sebab Nyi Roro Kidul memiliki segudang kisah yang menarik untuk selalu diperbincangkan, khususnya di kalangan masyarakat. Sosok Nyi Roro Kidul sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Namun terlepas perdebatan keberadaan Nyi Roro Kidul, ada salah satu cerita yang sangat mengundang rasa penasaran bagi setiap orang yang mendengarnya. Cerita tentang hubungan spesial antara Kanjeng Ratu Pantai Selatan dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno. Banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang mencoba membahas hubungan Soekarno dengan penguasa Pantai Selatan tersebut. Dari berbagai sumber, diketahui bahwa Soekarno memang pernah menyebut nama Nyi Roro Kidul dalam berbagai acaranya. Misalnya dalam sebuah pidato di Istana Merdeka pada 17 Juli 1959 saat melantik R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam kesempatan itu, Soekarno menceritakan sejak era Mataram Islam terdapat tradisi bahwa seorang raja dapat menjadi besar jika beristrikan Nyi Roro Kidul. Kemudian dalam Musyawarah Nasional Maritim pada 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali muncul. Kepercayaan ini berisi satu simbolik bahwa tidak bisa seorang raja atau suatu negara ini menjadi kuat jikalau tidak kawin dengan Nyi Roro Kidul, kata Soekarno kala itu. Banyak yang menafsirkan maksud pidato dan sambutan itu adalah menggambarkan bahwa Indonesia bisa kuat jika menguasai lautan. Kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno konon keduanya telah melangsungkan pernikahan gaib. Diceritakan bahwa warga di tepi pantai Citepus, Sukabumi, Jawa Barat sering melihat Soekarno datang berkunjung ke kampung tersebut. Hingga akhirnya pada tahun 1960 sebuah istana Presiden Republik Indonesia dibangun di bibir pantai Citepus. Istana tersebut diberi nama Pesanggerahan Tenjo Resmi. Tempat itu dibangun dari memanfaatkan rampasan penjajahan Jepang. Serta dibangun juga sebuah hotel dengan anggaran 660 miliar tidak jauh dari Pesanggerahan Tenjo Resmi. Hotel megah itu pun dianggap sebagai gerbang dari kerajaan sang ratu. Dikabarkan pula bahwa Soekarno sering mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut. Menurut mitos yang berkembang di tengah masyarakat, kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno menikah bukanlah rumor yang pertama. Konon pernikahan gaib itu juga pernah dilakukan oleh Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul sebelum kerajaan Majapahit dibangun. Kemudian tradisi itu berlanjut ke raja-raja berikutnya, semisal Sri Mangkunegaraan IX dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Sinuhun Pakubuwono XIII Puramangkenengaraan. Sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi. Namun ada juga yang percaya bahwa pernikahan tersebut hanyalah simbolik yang menandakan sebagai pemimpin
mereka harus mempertahankan kekuasaannya atas lautan. Seperti yang kita semua ketahui, Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Nyi Roro Kidul merupakan sesosok roh atau dewi dan dikenal sebagai Ratu Laut Selatan. Konon Nyi Roro Kidul merupakan putri dari kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam masyarakat dan mitologi. Selain itu juga pasti dihubung-hubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual Laut Selatan Jawa yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyai Rarah Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam pada abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai, serta terkadang tsunami-nya kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata, serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Selain ombak besar dan sejumlah misteri yang belum terungkap, pantai selatan memang memiliki sisi mistis yang sangat kuat. Karenanya hingga sekarang di zaman modern ini pun masyarakat masih kerap mempertanyakan asal muasal legenda Nyi Roro Kidul tersebut. Bahkan masih dijumpai hingga kini masyarakat melakukan ritual di pantai selatan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyebutkan masyarakat sebetulnya mempunyai pengetahuan berbasis kearifan lokal dalam bentuk mitos dan dongeng untuk menyingkapi terjadinya bencana. Mitos dan dongeng sebetulnya bentuk keingintahuan masyarakat pada masa lalu terhadap peristiwa alam. Bahkan banyak juga penemuan fakta sains memang dapat berkembang dari mitos. Terkait mitos Nyi Roro Kidul memang belum ada penjelasan ilmiah yang dapat mematahkan kisah tersebut. Namun sebuah penelitian mampu menjawab kejadian gelombang besar yang konon terjadi di Laut Selatan dan ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul.